nyoba, silahkan coba. Ntar kalau misalnya ada progres atau hal ini membantu, aku yakin pasti membantu lah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Rafael Purba di channelku Rafael JS Purba. Kalian pasti pernah merasa malas, dan tentu saja aku juga kayak gitu, kayak pernah merasa malas atau mungkin punya kebiasaan buruk yang pengen diubah tapi susah banget gitu, atau mungkin punya cita-cita atau punya keinginan yang ingin mau dicapai, kebiasaan yang baik misalnya, tapi nggak bisa gitu untuk bisa mengaplikasikannya, tidak konsisten atau mungkin kurang disiplin untuk bisa mewujudkannya, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk menghadapi hal ini, aku udah riset beberapa hal, aku udah baca beberapa buku, dan aku nemu nih salah satu cara atau tips atau trik gimana caranya untuk bisa mengeksekusi dari sesuatu yang ingin kita capai, atau mungkin ingin memperbaiki sifat-sifat buruk kita atau kebiasaan buruk kita, atau mungkin membuat kebiasaan baru yang baik atau produktif, kira-kira seperti itu. Nah, caranya cuma ada 4. Nah, jadi kalau misalnya kita ngikutin ini, aku yakin banget kalian bisa praktekkannya di rumah untuk bisa mencapai keinginan kalian atau bisa mencapai tujuan-tujuan dari kalian gitu. Nah, langsung aja ya, kita bahas satu-satu apa sih yang keempat dari tips atau trik atau mungkin cara atau mungkin cara cepat misalnya ya, gimana untuk bisa, atau cara mudah gimana untuk bisa mengeksekusi dari plan kita, atau mungkin mencapai tujuan kita, atau menghilangkan kebiasaan buruk kita, atau memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan kita gitu, kira-kira. Langsung aja ya. Yang pertama, kita harus menentukan fokus kita. Nah, seperti yang kita ketahui namanya fokus artinya ini merupakan sesuatu yang di luar dari sesuatu rutinitas gitu. Jadi sesuatu yang betul-betul kita kerahkan usaha tenaga kita untuk sesuatu hal ini. Paling bagusnya memang satu, yaitu fokus di satu hal. Tapi memang bisa lah 2 ya. Tapi kalau lebih dari 2 sangat-sangat tidak disarankan gitu. Kalau aku sendiri menyarankan mending 1 aja dulu gitu. Di dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 30 hari, atau mungkin 60 hari, aku yakin kita pasti dapat hasil positifnya, atau mungkin kita bisa memetik hasilnya. Kalau misalnya berhasil, kita bisa coba hal yang lain kan. Jadi cara pertama yang harus kita praktekkan adalah, yang pertama, tentukan fokusnya. Apa yang aku ingin capai, apa fokus yang ingin ku penuhi, kira-kira seperti itu. Misalnya aku ingin mengurangi berat badan nih, atau mungkin fokusnya aku ingin rajin baca nih, atau mungkin aku pengen fokus bikin video, atau aku pengen belajar pemrograman, atau mungkin aku pengen workout setiap hari gitu. Jadi tentukan fokusnya, tentukan apa yang ingin kamu capai, tentukan apa yang ingin kita penuhi gitu. Itu yang tahap pertama, dan lebih baik sangat dianjurkan untuk jelas dan benar-benar yang kamu inginkan gitu dalam periode tertentu. Itu yang pertama. Terus tips yang kedua adalah buat suatu leverage. Leverage itu apa ya? Kalau dari segi bahasa itu namanya daya ungkit ya. Daya ungkit sesuatu yang bisa mengungkit sesuatu, leverage. Nah, tadi kan kita udah nemu fokus nih. Fokusnya apa? Contoh, kita ingin mengurangi berat badan misalnya. Nah, tentukan leverage-nya apa? Yaitu sesuatu yang bisa mengungkit atau mengubah kita yang awalnya gemuk, berat badannya turun gitu. Contohnya berlari misalnya, berlari setiap hari keliling lapangan misalnya. Kan sekarang lagi PSBB ya, agak susah juga sebenarnya. Misalnya push up, sit up, atau mungkin workout gitu. Jadi tentukan leverage yang bisa diukur, yang bisa dihitung gitu. Misalnya tiap hari push up 10 kali gitu. Atau mungkin tiap hari workout setengah jam gitu. Sesuatu yang bisa diukur dan rentang waktunya jelas gitu. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi bulan depan gitu. Jadi misalnya contohnya leverage-nya itu adalah lari setiap hari setengah jam dari tanggal 1 sampai tanggal 1
Juni, dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni, jadi 30 hari misalnya. Jadi buat sesuatu leverage yang bisa diukur, yang bisa dihitung, yang bisa ditentukan dan jelas gitu, untuk mendongkrak dari fokus kita tadi gitu. Misalnya fokus yang tadi pertama adalah bikin video setiap hari. Nah, leverage-nya adalah rekaman video dan mengeditnya setiap hari minimal 2 video. Nah gitu, selama 30 hari. Leverage-nya itu. Jadi syaratnya adalah jelas dan bisa diukur dan ada rentang waktunya. Nah kira-kira itu yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah membuat scoreboard atau membuat daftar centang apakah kita berhasil pada hari itu atau tidak gitu. Misalnya yang jelas dan misalnya tadi kan udah ditentukan nih waktunya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni gitu. Nah, tentukan centangnya buat misalnya 30 kotak gitu. Terus tanggal 1 apakah saya berlari 30 menit pada tanggal 1? Nah, dan pada tanggal 2, tanggal 3 wah skip nih, cross. Dan tanggal 4 skip nih, cross. Tanggal 5 centang, tanggal 6 centang. Jadi kita jelas dalam 1 bulan itu kita berapa kali sih untuk bisa rutin atau konsisten untuk nge-track dari leverage kita untuk mendongkrak dari fokus kita yang kita tekan tadi, kira-kira kayak gitu. Jadi bikin scoreboard yang lebih baiknya itu dilihat setiap hari gitu. Jadi misalnya di pintu atau bikin di tembok atau di kaca gitu. Jadi kita bisa lihat setiap hari dan bisa isi setiap hari secara konsisten. Minimal 30 hari aja. Yakin kalau misalnya 30 hari berhasil, akan ngikut lagi ke 30 hari selanjutnya. Jadi terbentuk kebiasaan yang baru. Itu tips yang ketiga. Nah, tips yang terakhir nih, tips yang keempat adalah melakukan evaluasi. Nah, tentukan pilih 1 hari dalam seminggu, gak usah lama-lama. Ini cuma 30 menit aja lah. 30 menit, pilih 1 hari untuk mengevaluasi. Misalnya dalam minggu ini aku lebih banyak centang nih. Kenapa bisa banyak centang gitu? Wah, ternyata waktu yang kulakukan itu pas, misalnya waktu sore, larinya sore, jadi nggak ada kerjaan yang kira-kira bertabrakan dengan hal itu gitu. Terus ya kalau misalnya nih ada yang gagal atau X gitu, atau cross gitu kan, kenapa bisa gagal? Apakah waktunya kurang pas atau mungkin banyak pekerjaan di waktu itu, atau banyak hal yang kita aja yang tahu. Jadi kita bisa evaluasi sendiri untuk perbaikan di minggu selanjutnya. Jadi itu dicatat, terus solusinya diaplikasikan ke minggu selanjutnya gitu, selama 30 hari konsisten aja apapun itu. Misalnya bikin video atau mungkin project code gitu, atau coding atau pemrograman, atau bikin workout misalnya setiap hari gitu, atau mungkin upload foto di Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Terserah kalian apa yang ingin kalian achieve, apa yang ingin kalian capai, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyoba, silahkan coba. Ntar kalau misalnya ada progres atau hal ini membantu, aku yakin pasti membantu lah. Aku yakin karena aku udah pernah menjalaninya. Memang di minggu-minggu awal agak sedikit sulit, kemudian di minggu pertengahan mulai nih kita agak goyang. Tapi kalau misalnya kita pengen benar-benar ingin berubah, benar-benar ingin berhasil, aku yakin kalian pasti mau untuk konsisten. Nah, silahkan dicoba aja ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan jangan lupa subscribe video ini, oke?